Salam, selamat malam. Terima kasih Pendeta Ilvan, Ruth, dan timnya channel buat kesempatan yang diberikan untuk sharing malam ini. Ya, sebenarnya ini bukan suatu rocket science, ya, bukan ada sesuatu yang Ini adalah saya ingin share pengalaman saya selama lebih dari 30 tahun di corporate life, ya. Terutama terakhir ini kita melihat bahwa dari pandemic jadi endemic, ya, dan we don't know yet, what is the whatever it is, ya. So we don't know yet, ya. So malam ini saya akan share dari pengalaman-pengalaman yang saya kumpulin selama ini buat rekan-rekan teman-teman sekalian, ya. Nah, inilah kira-kira yang namanya joyful success, ya. Jadi channel itu sebenarnya nggak perlu sharing dari saya, sudah sukses. Ini lihat nih, semuanya ketawa itu. Mukanya, mulutnya, lihat tuh Pak Johan juga itu, ya. Jadi sudah luar biasa gitu, ya. Tapi bagaimanapun, ya, saya diminta untuk sharing mengenai joy at work gitu, ya. Jadi tema saya hari ini adalah joyful success at work gitu, ya. Jadi kalau kita sukses atau kita joyful aja nggak sukses, mungkin kita kurang juga kurang satisfied, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang pinginlah saya lontarkan, ya, sebelum saya cerita gitu, ya. Yang pertama ada basic question itu adalah why I do what I do, ya. Jadi sebenarnya kita harus menanyakan diri ke kita sendiri. Kedua itu sebenarnya di belakangnya joyful success itu apa sih? What is behind the joyful success? Terus akan saya share sedikit, terutama ini yang pakai yang simple yang kalian juga tahu, ya, mengenai passion and integrity, ya. Integrity tahun lalu kan gereja kita topiknya integrity. Karena ini pandemic menjadi endemic, ya, cerita sedikit mengenai endemic business landscape, bagaimana kita di endemic business landscape pun bisa joyful, ya, gitu, ya. Jadi yang kaitan dengan perubahan-perubahan daripada endemic landscape ini akanlah terjadi suatu endemic HR strategy, ya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan besar itu lagi mempelajari apa sih HR strategi ke depan yang harus kita terapkan, ya. Termasuk juga saya kemarin di konteks satu recruitment company yang ingin bekerja sama, karena dia sudah cerita dari mana saya nggak tahu mengenai HR strategi yang kita lakukan, ya. Yang terakhir itu summary. Oke. Pertama, setiap perusahaan atau corporate itu punya company culture sendiri, ya. Saya punya hobi untuk melihat company culture, ya. Company culture ini contohnya gini. Kalau Anda dari consumer industry yang berkecimpung di marketing, terus mau masuk ke engineering company yang mau melakukan pekerjaan marketingnya, mungkin Anda bisa disappointed. Karena orang engineering company selalu lebih konservatif, ya. Kalau di consumer industry, kalau marketing itu ceritanya berapi-api, ya. Karena mereka harus bagaimana untuk membuat semua pembelinya itu tergairah untuk membeli produk ini. Di grup kita beberapa kali saya lihat ada marketing expert yang dari consumer industry masuk ke grupnya kita. Dia tuh nggak survive lebih dari 2 tahun. Karena ketemu semua yang sedikit konservatif, ya, jadi nggak bisa survive, ya. Semua perusahaan ada mission dan history, ada management style-nya sendiri, ada public listed maupun family owned, ya. Semua public listed, Indonesia public listed, German public listed, German family owned company sudah pernah saya kerjakan, ya. Tapi tools yang mereka pakai itu untuk develop, nurture, coaching, dan evaluate people itu biasa toolsnya itu juga similar, itu mirip-mirip gitu, ya. Nah, tools ya biasanya itu seharusnya tools yang kita pakai itu harusnya simple,
dan easy to understand and easy to use it. Ya, maka saya terakhir ini mungkin sudah hampir 20 tahun saya hanya pakai 2 value, saya nanti akan cerita. Nah, ini yang saya akan share ini, values yang kita harus pegang untuk kita joyful success. Ya. Terus, have we ever asked ourselves the following question? Ya, why I do, gitu. Jadi kenapa saya kerjakan ini? Apa yang saya kerjakan gitu? Pernah nggak kalian ada secara berkala menanyakan ke diri sendiri, what I do, gitu. Ini benar nggak arahnya sudah gitu, ya? Why I do that? Some people will say, oh, I earn a living, ya. Kita selalu dengar tuh, terutama di Barat, ya. Oh, why I do that? I earn a living, ya. Atau, wah, saya perlu money as much as I can have, gitu ya. Terus family karena banyak anak, istri, dan lain-lain, saya perlu kerja gitu ya. Apa ada orang yang ingin power gitu, terutama di politik yang mereka penuh power itu. This is what I'm going to do. Okay, career ya. Kalau bicara career itu kita semuanya mau kan, mau career gitu ya. This is nothing, tidak ada yang rahasia. Faith ya. Kalau di religious organization seperti Pak Elvan itu, Ruth dan lain-lain, mereka itu kan sangat berapi-api. Kenapa? Karena faith, mereka punya faith yang kuat gitu ya. Atau ada yang mau kerja karena untuk socializing aja. Atau karena kalau saya nggak kerja, saya tidak dianggap sama society gitu. Ya. Atau kita memiliki suatu kompetensi, knowledge, ataupun prestige ya. Karena kita kerja di media posisi itu, nah ini yang kita, atau kita bertalent ya. Tuhan memberikan kita semuanya masing-masing punya talenta yang tertentu gitu loh. Jadi semuanya itu di dunia tidak ada manusia yang sama ya. Cap jempol kita aja nggak sama gitu. Mana-mana kalau kita itu nggak sama. Itu punya interest ya. Saya selalu ingat bahwa istri saya yang malam ini juga ikut ya. Dulu waktu saya di Jakarta itu interest saya itu main golfnya luar biasa gitu ya. Kalau mau main golf itu pagi jam 5 bangun tuh. Kalau mau buat yang lain-lain nggak mau tuh. Tapi kalau yang mau main golf itu pasti bangun. Karena apa? Karena this is my interest ya. Jadi itu kira-kira. So why I do what I do gitu kan. Jadi kita mesti pikir from time to time apa yang kita lakukan ini sesuai nggak, arahnya itu sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan ya. Next, the question is, ya, bahwa kita harus remind ourselves, ya, semua yang bekerja ini, semua staff, apa di religious organization, di industri, di commercial, semuanya, kita itu spending minimum 1/3 of our life di kantor, ada tempat kerja lah. Sekarang kan bukan di kantor aja ya, tidak hanya working from home, which is 1/3 of our life, ya. Kira-kira itu kalau diterjemahkan dalam hours itu kira-kira 90.000 ya. Jadi mungkin dengan sekarang working from home mungkin bisa lebih dari 90.000 in our life ya, kita kerja ya. Jadi kita juga di dalam tempat kerja ini kita juga frequent interaction dengan kolega-kolega, dengan teman-teman kan. Jadi bayangkan kalau umpamanya kita itu nggak happy, nggak enjoy what we are doing, ya, dengan sepertiga dari waktu kita akan spending di work, 90.000 jam dalam semasa hidup kita, atau mungkin lebih, ya, frequent interaksi dengan kolega, dengan customer, dengan superior, kita akan survive nggak? Pertanyaan itu, kan. Jadi, apakah nanti kita punya tekanan, orang punya sakit mental, ini, itu, stres, gitu ya. Saya pribadi, mungkin ada yang kenal saya, istri saya lebih dekat ya. Saya tidak mengenal kata stres ya. Karena kalau kita mengenal kata stres, maka kita stres duluan gitu loh. Jadi I always try to reject the word stress ya. Kalau buat saya itu adalah kalau kita kerja ya, kalau kita punya pressure kerja ya kita capek karena biological kita capek ya kita tidur. Jadi jangan kita kalau pikir stres gitu ya.
Itu kita juga setiap minggu kalau kita ke gereja kan dapat ceritanya kita yang pikir negatif, kita yang stres, kita itu ya. Jadi jangan pikir berusaha hilangkan kata stres itu dari pemikiran kita, ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah apa? Kita sering menanyakan kenapa ada sekelompok orang itu lebih sukses dibandingkan dengan yang lain, dan juga mereka itu kelihatan lebih enjoy. Ya, tadi kamu lihat ya, kalian lihat itu pendeta Elvan sama Ro dan lain-lain teman-teman di channel-channel itu kan mereka itu antusiastik banget kan kalau nyanyi apa teriak-teriak ya, muka berseri-seri gitu ya. Nah, they enjoy what they are doing. Okay? Nah, pertanyaan pertama itu adalah because they frequently review and ask the question why I do what I do. Ya, jadi mungkin ini satu pertanyaan. Or they know their passion and master well their professional integrity. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai integrity kan tahun lalu karena gereja kita topiknya motonya integrity, saya tidak cerita banyak mengenai integrity tapi lebih kaitkan dengan professional integrity, ya. Or they understand better on how to build a solid foundation for their career, gitu ya. Kadang-kadang anak-anak muda seringkali saya sekarang juga advisor dari Singapore Young Seeker, namanya The Young Seeker Singapore. Ini suatu asosiasi yang baru di support sama pemerintah Singapura dan juga The Young Seeker Association in Indonesia. Saya sekarang salah satu advisornya, ada 3 advisornya di sana. Satu dari Alibaba, satu dari Facebook sekarang Metaverse, yang ketiga saya. Nah selalu kalau saya advise sama bicara orang muda, teenager, millennial, whatever you want to call them, okay? They think different, they act different gitu. Jangan terlalu cepat itu jump your career here and there, you know, 2 years, 1 year here, 2 years there, 1 year there, because somebody offer you $100 more, so you jump this, you jump this, you jump that. Yeah? You will one day face the issues when the economy, karena ekonomi kurang bagus, the downtrend dan lain-lain, orang lihat CV kita, wah, you will look like a job hopper gitu. You hop from here to there, hop from there to there gitu. Ini yang mudah-mudahan yang hari ini yang masih muda-muda, profesional, selalu mikir, don't think about $100 and move the job. Ya, ask the heart, your heart. Kalau pendeta Elvan bilang, ask the God first, right? Evan, fun, betul nggak? Ini kita harus bikin foundation gitu loh. Jadi kita harus build how to build a solid foundation kan. Jadi jangan kita loncat ke sini kiri kanan gitu. Nantinya pada suatu saat di tengah jalan kita ketemunya juga banyak lubang, fondasinya itu nggak kuat dan mungkin karir gitu akan menempuh suatu jalan yang buntu gitu ya. Okay. So, what is passion gitu? Yang satu itu dari tadi saya katakan itu adalah passion. Ya. Nah, passion ini sangat penting di dalam value passion ini terutama di dalam endemic business landscape yang nanti saya cerita sedikit ya. Kenapa? Karena sekarang dengan zamannya endemic atau pandemic ya, yang dulu kalau kita di kantor kita kalau ada masalah tanya kiri kanan ya, cari sini cari sana gitu kiri kanan. Nowadays it's a little difficult to contact people because most of them maybe 50% they are working from home, right? Jadi passion itu penting sekali ya. Jadi ada yang mengatakan passion itu is the key to success. Kalau kita mempunyai passion, biasanya apa yang kita kerjakan itu hasilnya akan sangat bagus. Ya, nanti akan saya cerita sedikit juga what is the downside of passion. Ya, jadi ada passion untuk inventing. Ya, ini terutama buat orang-orang
profesional di IT ini, yang namanya inventing new opportunity kan. Kalau IT itu selalu menginvent sesuatu, banyak mungkin mereka create produk itu baru dimarketkan kan. Almarhum Job Steve pernah salah satu CEO yang besar di dunia pernah mengatakan bahwa I don't care what the customer think, what the customer want, but I will create a product that they surely will love it. Itulah keluarnya smartphone, iPhone, ya. Dan ini sekarang kita Nah, ini kita passionate inventing new opportunity, passionate for funding new venture, passionate about something. So you have to think about what are you passionate about, ya. Jadi passion Anda itu apa, ya. Nah, ini akan sangat menentukan karir Anda, kesuksesan Anda dalam berkarya, bekerja di kantor, dan really you will enjoy it. Oke? Nah, ini passion ini seperti ini nih, ya. Jadi kalau kerja itu wow gitu ya, kita semangat gitu ya, sesuatu kita semangat. Jadi kalau kita ketemu masalah yang besar gitu ya, they never give up. Karena orang itu punya passionate. Berapa besar pun ini batunya yang kita harus angkat ke atas gunung, we will do it and we are going to do that. And when we believe we are going to do that, things will happen. Ya kan? Jadi ini yang perlu kita renungkan. Passion itu adalah kita tuh sangat antusiastik melakukan sesuatu. Kita mempunyai komitmen yang tinggi yang akan kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Ya, kita determine gitu loh. Kita sangat itu mengejar sesuatu. Firmly held belief. Jadi kalau kita punya pendapat itu, kita punya pemikiran bahwa ini yang harus kita lakukan, yang kita lakukan. Makanya ada downside-nya buat orang yang firmly believe ini, kadang-kadang ada sedikit stubborn, ya. Stubborn apa? Karena yakin that is going to happen, ya. Tapi kalau secara rohani mungkin kita pikirnya kalau kita pikir itu akan terjadi, itu akan terjadi gitu ya. Tapi downside-nya itu ada sedikit stubborn-nya. Kita agak sedikit kaku. Jadi kalau Anda lihat orang yang suka motivate orang dengan subjek-subjek tertentu, itu orangnya biasa punya passion di sana itu sangat kuat. Ya, jadi dia itu motivator. Ya, selalu try for excellence gitu. Jadi sesuatu yang dia ingin capai itu selalu harus yang terbaik. Ya, dia pikirkan gitu. Ya, dan pemikiran mereka itu selalu positif. Jadi karena tidak ada pemikiran yang negatif, makanya dia itu bekerja terus dan yakin bahwa apa yang dia inginkan, yang dia rencanakan, yang lakukan, itu akan berhasil. Kalau mungkin kita bilang harus berdoa dulu, bahwa itu akan berhasil, kan gitu kan. Nah, yang kita sering dengar itu adalah do what you love, love what you do. Ya, jadi kalau inilah kira-kira pengertian mengenai passion yang Anda yang profesional, juga yang entrepreneur, menjadi entrepreneur, tolong saya rekomen untuk mempelajari mengenai passion ini lebih. Saya sudah lama didempung mempelajari ini, ya, karena terutama di eranya pandemic business landscape ini, ya. Kalau kita tidak passionate terhadap something, you may fail in that what you do. Karena sekarang interaksinya berkurang gitu ya, ada secara online seperti kita juga ya. Awal-awalnya kita harus belajar juga kan. Kalau dulu interview online itu kita kalau mau cari orang top ya, orang future leader itu, kita selalu nggak mau gitu. Karena kita nggak bisa lihat reaksi mereka. Kalau kita tanya ini reaksinya apa, kita selalu nggak mau. Tapi sekarang mau nggak mau harus mau. Jadi kita harus belajar juga dari masalah passion ini. Oke? Nah, yang kedua yang penting ini mengenai value yang kita harus kuasai ini untuk menuju joyful success itu ada integrity, professional integrity. Oke? Dan ini yang mungkin bagi yang
sudah kenal Warren Buffett? Kalau belum, dia selalu mengatakan demikian. Kalau kita mau cari orang, harus cari orang yang punya integrity, punya intelijen, dan punya energi. Oke, ini ada 3 hal yang dia selalu katakan. Ya, integrity, intelijen, dan punya energi. Tapi dia juga katakan, if you don't have the first one, artinya integrity, ya, the other two will kill you. Jadi sebenarnya apa yang dia katakan gini, nah ini saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya di grup ya, di grup terutama saya banyak lama kerja di grup Jerman, lebih dari 25 tahun sebagai headnya Asia Pasifik ya. Saya selalu dulu waktu saya mendalami integritas ini, saya selalu clash sedikit dengan HR headquarter-nya kami di Jerman. Karena dari job description untuk mencari future CEO atau country manager, itu sangat ditulis, harus punya kompetensi ini, wah ini 80%, 90%, wah kalau bisa 100% gitu kan. Itu job description-nya itu luar biasa ditulis. Saya selalu bilang enggak. What I will do is, I will find somebody who got the integrity. Experience could be 70, maximum 80%, or around 70 to 80%. This doesn't matter to me. Why? Because experience and something like that you can learn. Integritas itu agak susah dipelajarin kalau kita nggak mau berubah, ya. Kecuali mau berubah didoain terus kan sama pendeta-pendeta nanti akan berubah dia. Ya. Kalau enggak agak susah berubah gitu. Jadi saya selalu argue demikian, ya. Yang kedua, saya juga selalu argue bahwa integritas ini cepat kita bisa melihat orang punya integritas atau enggak. Ya, nanti saya akan cerita lagi dengan beberapa poin di sini. Ya, jadi kalau kita cerita mengenai integritas itu kita selalu cerita mengenai orang, kan? Bukan mesin dan lain-lain. Kita jangan, saya seolah-olah kadang-kadang kalau kita lihat kita cerita mengenai integritas ya. Kadang-kadang saya manusia kan, saya bukan Tuhan, saya juga banyak melakukan kesalahan sama, ya. Nah, bagaimana kita untuk praktis yang honest, consistent, walk the talk gitu ya. Jadi walk the talk seperti ini. Kalau kita suruh orang lain humble, kita sendiri nggak humble, jangan suruh orang lain humble. Jadi mending kita nggak ngomong, kita harus humble, tapi kita nggak humble sendiri, ya. That is the issue, ya. Terus uncompromising gitu ya. Nah, compromise itu kan mengenai integritas itu kan tahun lalu banyak diceritakan. Jadi saya nggak terlalu akan banyak cerita. Saya akan kasih beberapa contoh dari kejadian-kejadian di bisnis actual. Ya, tetapi ini ada kejadiannya gitu loh. Jadi kalau kita bicara integritas, selalu kita bicara, orang itu tuh. Orang A atau B, tapi di Bethany Church Singapura orangnya nggak ada ya, pasti nggak ada orang seperti macam gini gitu. Tapi kita selalu kalau bicara integritas selalu address to somebody else. Ya dia itu gini gitu ya, gitu. Ya, ini saya cerita nih. Kadang-kadang juga kejadian di saya amit my mistake gitu ya. Nah ini yang kita harus sadar dulu nih bahwa kalau kita bicara integritas, put the mirror in front of us, lihat kita sendiri logo. Kalau kita nggak bisa humble, kita jangan suruh orang lain humble. Dia akan lihat gitu. Kemarin saya nggak tahu ada dikirim sama siapa. Dia bilang begini, kalau di survei itu 10 orang di survei orang Kristen ya, berapa dari 10 itu yang baca Alkitab? Ya, istri saya selalu komplain ke saya nih topik baca Alkitab gitu ya. Katanya hanya 1 yang baca Alkitab. Terus yang 9 ini ngapain yang 9 ini? 9 ini yang watching yang 1 orang yang baca Alkitab ini. Apa artinya? Artinya dia baca Alkitab, yang 9 ini orang ini lihat perilakunya yang dia baca itu dia lakukan nggak gitu loh. Kira-kira gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi dari survei itu mengatakan demikian. Jadi 10 orang dalam 10 orang tuh 1 orang baca kitab, 9 orang tuh lihat yang 1 itu gitu. Ya. Nah,
pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh mungkin para rohaniwan ya. Bisa nggak kita tuh 100% honest ya? Itu mungkin Pak Pendeta Elvan nanti bisa jawab atau Pak Johan, saya nggak bisa jawab. Yang saya tahu itu adalah demikian ya. Kadang-kadang tuh memang susah dalam suatu waktu yang tertentu kita itu pinginnya mau menyampaikan sesuatu yang straightforward direct, tapi kita nggak bisa ya. Nah, makanya saya selalu usulkan gini, belajar dari orang Amerika ya. Amerika selalu bilang kalau nggak mau head on itu, nggak mau cerita yang lain-lain, selalu bilang but I have a different opinion gitu. Ya. Jadi different opinion, dia keburu cerita story yang lain ya. Kedua, ini yang saya belajar dari Jerman ini. Di Jerman, orang Jerman itu selalu bilang lying is complicated gitu. Kenapa complicated? Karena kita mesti ingat nih, hari ini saya cerita ke Elvan gini, besok saya cerita ke Ruth gini, lusa saya cerita ke Yosef gini, lusa-lusa saya. Jadi kita harus selalu ingat story apa saya cerita kemarin ke Elvan, terus nanti Elvan akan cek loh ke Yosef, Pak Agus ceritanya kok kayak gini ya, kok kamu ceritanya beda. Jadi lying is complicated. Jadi make sure that you don't lie. Ya, lying is complicated. Ya, kadang-kadang kalau dikritik kalau kita mengungkapkan pendapat kita terus sedikit dimusuhin dan gak disenangin, I don't care. Buat saya oke, gak ada problem. Saya sudah banyak harga seperti itu selama karir saya. Walk the talk. Di dalam manajemen teori konsep manajemen itu selalu kita bilang jangan bilang itu do what I say but don't do what I do. Ya, ngerti nggak? Jadi kadang-kadang selalu orang menyuruh orang lain melakukan itu, tapi dia melakukan hal yang sangat berbeda dengan yang selalu dia katakan itu. There is poison. You will poison your career. Ya, oke. Nah, yang saya lihat di Asia ini sering kejadian begini. Waktu saya membentuk two people development center di grupnya KSB dulu, satu di India, satu di China, people development center. Ada beberapa hal yang saya minta kepada training company, karena kita harus sebagai training company, mereka punya modul, kita kasih subjek-subjek yang kita ingin lakukan gitu ya. Saya selalu bilang ke mereka begini, kelemahan orang Asia itu pertama itu nggak bisa melakukan diskusi yang kontroversial, ya. Jadi controversial discussion itu selalu orang Asia selalu punya kesan bahwa kita musuhin dia gitu ya. Kalau kita di German Group of Company itu sudah biasa. Kalau kita meeting, wow, kita argue, kita apa segala macam. Setelah meeting selesai, kita makan siang, kita ngobrol topik lain. Jadi nothing is personal. Jadi makanya cenderung kalau ada, tapi di BCS pasti nggak ada ya orang seperti ini yang karena gak berani argue, jadi saya yes aja pada bos-bosnya. Ini bahaya. Nah, terus juga saya alami banyak juga di grup-grup kita, makanya di BCS pasti nggak ada, di grup kita ada gitu ya, di company. Selalu kita sudah persiapkan ini konsep kita yang mau kita lakukan, terus bosnya datang gitu ya, yang ini, harus ke sini, ke kiri, jangan ke kanan. Semuanya itu para enggok-enggok bilang yes gitu. Jadi seperti the wind now blows to left, kita semua blow to left ya. Saya itu pribadi ya, kembali lagi, pribadi itu nggak bisa lihat orang seperti itu. Paling tidak kita argue, kita bilang, tadi kita sepakat ini, tapi ada aspek-aspek baru, we will review it, and we will do it, and we will check it ya. Nah, try to think about that. Ya, yang saya katakan ini pengalaman saya yang saya lihat sehari-hari ya. Uncompromising. Ya, saya selalu kalau diajak sama supplier untuk makan siang, makan malam, saya nggak mau prinsipalnya. Ya, karena apa? There is a free lunch, dan free lunch ini kadang-kadang could be very expensive. Karena kita terikat gitu loh. Ya, ini contoh beberapa
kali ini kita ada di sini ada construction di rumah, ada rata-rata sedikit ya, kita lagi bicara sama kontraktornya. Itu akhir tahun yang lalu mereka tuh datang bawa parcel gitu ya, ke rumah saya ya. Tanya yang kedua kalinya BRI pasti pas ada di sana tuh. Jadi saya bilang no. I'm nothing to do with this. I cannot accept that. Kemarin datang lagi di Chinese New Year, bawa lagi itu parcel. I bilang no. Sorry, cannot accept that gitu. Jadi we try your best gitu. Bukan artinya saya ideal dan saya itu enggak. Saya banyak ribuan mistake I make every day. Tanya istri saya kalau mau tanya mistake saya gitu ya. Strong moral, jangan greedy gitu loh. Ya, jadi kalau ada yang tahu nih interest kamu deposit di saya interest 25% gitu ya. Kita deposit semua ke dia 25%. Jamin besoknya uangnya hangus semua gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan bersama. Oke. Terus nah, kalau kita sudah melakukan kita menguasai passion, terus kita juga menguasai integritasnya itu ya. Dua-duanya kalau kita gabungin ya, most probably kita akan enjoy a success at our work gitu. Nah, ini lebih critical important lagi waktu masa-masa di pandemi ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menikmati bukan sukses saja, tapi juga enjoy in our life gitu. Remember, 1/3 of our life we spend our work, 90,000 hours we spend in our whole life, ya. Dan within this 90,000 hours we make our friend, our boss, our client, our thing. If this is not making you joy, then you have the wrong job. Okay? Nah, sedikit saya mau cerita, ada sedikit out of context of joyful success. Nanti saya akan sedikit memberikan summary dan recommendation yang penting-penting buat Anda profesional. Ya, sekarang ini kita sudah memasukin zaman masa-masanya endemik, betul? Jadi semua negara, saya lihat kemarin juga termasuk Indonesia sudah declare we are going to have an endemic. Singapura sudah declare tahun lalu, Eropa semua sudah liberal, nggak ada kontrol ini, Inggris nggak usah pakai masker, Amerika mulai bulan ini ya bulan depan itu semua sudah nggak pakai masker, you nggak vaksin bisa masuk kemana-mana. Jadi seluruh dunia ini sudah transform ke endemic. I call it endemic business landscape. Ya, saya lagi buat banyak konsep mengenai masalah ini dan saya juga memakai kata-kata seperti endemic mode. Ya, jadi kalau kita bikin komputer, buka komputer itu kalau ada masalah kita selalu bilang you switch to the safety mode or not. Nah, kira-kira begini nih, endemic mode akan kita alami. Yang sekarang kita alami. Nah, mungkin Anda sudah mendengar bahwa ada great resignation di Eropa, di Amerika, mungkin Asia agak berkurang. Kenapa ini terjadi? Karena dengan pandemi ini orang review kembali. What is the life? What kind of job I'm going to do? A lot of things. Ya, di Amerika waktu akhir tahun sampai awal tahun ini kita spend hampir 3 bulan di Amerika, kita kemana-mana, semua itu kekurangan karyawan di sana. Jadi bagi yang mau ke Amerika, mau cari kerja, silakan ini staff, labor shortage di semua industrial country. Jadi buat profesional yang sekarang mau global, this is your golden opportunity to do that. Mungkin Elvan akan kehilangan anggota, tapi this is opportunity for you. Ya. Jerman sudah mengatakan dia akan terima 40,000 expert di bidang ini, di bidang IT. This is a golden opportunity for you, or professional to go global. Ya, take this opportunity. Okay. Pekerjaannya sekarang banyak remote control gitu ya. Jadi apa artinya kalau banyak remote control itu? Jadi manajemen itu harus memikirkan tools yang lain dibanding yang dulu. Kalau dulu kan saya sering travel gitu. Setiap minggu saya ada, kecuali weekend saya pulang. Jadi kita kontrol perusahaan, kita lihat, kita ngomong sama satu persatu.
Nah, sekarang masalahnya gini, kalau remote control ya, saya kasih satu contoh. Kita ini online meeting ya. Nah, dengan satu perusahaan kita umumnya di negara di China, contoh. Nah, kita meeting, kita bicara apa-apa, kita argue sama semua timnya dan manajernya juga argue. Nah, kita bicara ini, nah, akhirnya kita jadi kesepakatan. Tapi kesepakatan dari meeting itu diambil tidak sesuai dengan tadi kesepakatan yang maunya bosnya, CEO-nya di China. Ya. Nah, what could happen? That could happen is sebelum the next meeting, mungkin kalau yang strong leader itu ya, yang, kamu yang ngomong masalah ini ya, kamu yang ngomong masalah ini, we don't know gitu, how to control it. So we have to find a different tools. Ya. Teknologi sekarang drivernya ya, jadi mau nggak mau bagi juga yang kerja di bidang lain, di bidang social work, di religious work kita mesti. Nah, sekarang banyak perusahaan lagi reinvent the HR strategy. Yang tadi saya katakan, saya lagi bicara dengan satu recruitment company, mereka mencari satu expert yang bisa share dengan mereka what is the next step of the human resource strategy. Ya, ini saya lagi bicara sama mereka. Ya, nah, recruitment strategy ini juga berubah. Kenapa berubah? Karena dulu di Singapura itu sebagai regional headquarter kita banyak staffnya di recruitment di Singapura. Awal tahun 2020 saya mengirim semua yang dari Malaysia saya kirim pulang ke Malaysia, Thailand saya kirim pulang ke Thailand, Filipina mereka ke Filipina. Kenapa? Karena kalau nanti terjadi tidak bisa travel, ya, maka siapa yang bisa melayani customer kita di sana? Jadi di regional headquarter di Singapura sekarang ini, kalau Anda ada yang kerja di regional headquarter itu, Anda tolong review pekerjaan Anda, bahwa one day maybe your job will be redundant. Karena apa? Karena mereka akan lebih mengutamakan yang lokal. Yang lokal di negara itu kita tempatkan lokal. Karena saya juga melakukan hal yang sama. Ya, saya tidak lagi merekrut orang di Singapura, malah merekrut banyak. Di China, kita malahan merekrut orang by province. Jadi, provinsi di utara, di Chiling, di Heilongjiang, itu kita rekrut orang di sana, terus Santong kita di sana, terus ada yang Guangzhou, kita tempatkan orang-orang di sana. So, it's a different recruitment strategy happening now. So, be aware about that, ya. If you think you are in danger, change the job as fast as you can. Karena opportunity sekarang banyak ya. Nah, juga opportunity ini banyak yang baru dan banyak yang beda. Nah, kembali lagi saya emphasize bahwa passion and personal integrity even become more important di dalam era pandemi ini. Oke, jadi inilah menurut saya suatu hal yang kita yang Anda yang masih muda-muda ini perlu renungkan, ya, mentadakkan itu. Jadi, why I do what I do. Dengan topik-topik yang saya berikan, nanti ini filenya kalau kalian mau saya akan kirim ke Elvan, akan bisa share ke kalian semuanya. Oke, ya. Dan sebagai summary, ya, passion untuk mengetahui passion itu, ini adalah suatu journey. Jadi jangan Anda sekalian itu disappointed, frustrated, ya, demotivated kalau belum tahu passionnya. Kan? Saya cerita dari pribadi saya begini. Dulu waktu saya masih kecil, saya lahirnya di pulau kecil di Selapanjang, mungkin nggak ada di peta, kecil di pulaunya. Rut itu tahu tuh, bapaknya my lifetime friend gitu, ada buat gitu ya. Jadi pulaunya kecil. Waktu di sana itu orang tua saya punya bisnis transportasi ya. Jadi dari pulau ke pulau angkat bawa beras, gula, whatever ya, sayur-sayuran dari Medan ke pulau itu. Gitu. Jadi dulu saya pikir, waduh, kalau saya ini lihat ini saya ingin study engineering di mesin-mesin. Saya lihat orang ini kuno-kuno semua tradisinya. Tapi
di benak saya selalu pikirnya gini, wah itu kedokteran tuh enak tuh, orangnya tuh kalau di society itu, wah dok gitu ya, enak gitu ya. Tapi setelah saya uji-uji, saya pikir-pikir waktu masih muda itu kan, mungkin tuh nggak cocok sama saya tuh tiap hari mesti duduk tunggu pasien gitu ya. So I'm an extrovert, saya perlu keluar. Nanti saya bisa kena heart attack kalau tiap hari cuma nunggu orang datang gitu ya, patient. I'm not moving out gitu. Jadi akhirnya saya study engineering. So your passion may change, but the principle, interest yang benar, passion yang what you love to do may not, ya. Nah, strong passion itu ada downside-nya. Downside-nya itu kita cenderung burn out karena we are not aware that we are totally, deep dive into the system. We are overcommitted. We always say we can do that, and we will work-life balance. Ya, istri saya dulu kalau jam 8, jam 9 saya belum pulang itu, dia telepon. Dia selalu tanya ke saya gini, mau pulang atau perlu dibawa kasur? Gitu kira-kira. Ya. Saya dengarnya kadang-kadang nggak enak karena kita lagi kerja gitu ya. Tapi she was right. This question trigger me to think gitu. Sudah waktunya mau dibawa kasur nggak atau mau pulang gitu kan? Nah, this is good question gitu ya. Jadi that is balance. Nah, saya tadi udah katakan mengenai integritas kan. Kenapa saya fokus pribadi itu ke integritas? Karena integritas itu kita dapat melihat dari perilaku seseorang itu dalam waktu yang sangat pendek gitu ya. Contoh, kalau kita rekrut calon CEO atau calon manajer atau whatever, dia selalu cerita dia pengen lakukan ini, pengen lakukan. Terus dalam sebulan, 2 bulan, dia lakukan itu sama sekali beda apa yang dia cerita ke kita gitu ya. Nah, itu menggambarkan bahwa integritasnya itu kurang. Jadi kita harus coaching dia atau kita harus say goodbye kepada dia buat potential leader gitu ya. Nah, di gereja kita selalu diajarin kita jangan judge orang gitu ya. Mungkin pendeta Elvan mungkin maafkan saya gitu ya. Jadi you like it or not gitu, di dalam society ini orang selalu watch and judge other people all the time. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang ngomong, mau nggak mau, manusia itu akan judge. Karena manusia pikirnya, oh, kalau dia ngomong begini, situasi ini. Walk the talk kita ada bicara, yang paling penting itu adalah unmade mistake ya. If we make a mistake, we say, sorry, we make a mistake. Jadi jangan argue. Argue waktu kita bikin mistake could lead into the disastrous situation. Gitu ya. Endemic HR different requirement saya sudah cerita tadi, ya. Continue to master new skill, ya. Terutama karena kita melihat dunia sekarang ini banyak drivernya itu ada digital technology, ya. Even I am struggling, ya. I'm struggling every day to understand what is this kind of tool, what is kind of tool, what is kind of the catch up this kind of situation. Okay, so this is very important that we need to do that. Okay. Di setiap situasi, di setiap pandemik, di setiap economy downturn, setiap financial crisis, ya, orang Chinese selalu bilang kan kalau ada risk, ada opportunity gitu ya. Ini dengan pandemik ini, endemik ini menimbulkan banyak new opportunity, ya, terutama dari sustainability. Makanya saya dengan teman-teman Pak Dudung mungkin juga join meeting di sini. Kita membentuk satu perusahaan namanya Inkir Asia Social Enterprise. Kita kerja di bidang sustainability. Jadi sustainability the future. Saya kemarin ketemu dengan satu venture kapitalis, dia mengatakan demikian. Saya sedikit kaget juga. Dia bilang kita ke depannya sementara kita tidak terlalu banyak invest ke digital technology company, ya, karena itu sudah the trend, the season is over. Sekarang mereka tuh banyak invest ke sustainability company. I'm surprised a little bit what you said, but this is what he said. Okay, new skill untuk itu, untuk new opportunity,
kita itu perlu new skill, dan kita juga perlu new platform, ya. Ini yang teman-teman yang kerja di IT itu sangat ngerti apa yang saya bicara new platform gitu kan. Kalau dulu, kalau website itu hanya untuk cari informasi kan, kalau kita cari informasi di website. Sekarang website itu harus di-equip dengan segala sesuatu, bikin quotation, ada pricing list, ya, ada ini, ada video, mesti ditunjukin gimana. Karena apa? Karena komunikasi dan traveling itu udah susah. Jadi you need a new platform to deal with this. Ya. Nah, inilah menurut saya yang bisa saya sampaikan. Jadi last but not least, ya, di dalam dunia bisnis ini kita perlu IQ, ya, kita perlu skill, perlu komitmen, perlu knowledge, itu kita perlu, ya. Kita perlu emotional EQ, ya. Saya dulu di di India sering bercanda dengan dealer yang kita dulu di India 500-an dealer kita di India. Setiap tahun ada dealer conference, ya. Saya selalu bilang ke mereka, kenapa Tuhan itu memberikan kita mulut itu antara otak dengan hati gitu. Ya. Kan kita pikir aja kenapa mulut kita nggak di belakang ini, nggak di daerah perut, tapi mulut kita itu antara otak dan hati gitu. Itulah ciptaan hebat Tuhan itu. Karena coba kalian pikirkan ya, jujur kita pikirkan. Kadang-kadang kita kalau mau ngomong yang sejujur-jujurnya, takut tersinggung, orang itu tersinggung. Betul ya? Kalau kita bilang, loh ini kamu, sorry ya, bukan saya mau ngomong, kamu agak besar orangnya ya, kan tersinggung dia. Jadi kita nggak berani ngomong dia terlalu besar gitu ya. Jadi kenapa? Karena antara otak yang logis sama hati di sini, tengahnya mulutnya kontrol gitu. Jadi antara logical and feeling itu tengah-tengahnya yang kontrol. Ini hebatnya Tuhan itu mencipta manusia ya. Ya, saya nggak tahu itu ada di Bible enggak, ya, Elvan. Mungkin tidak ada. Jadi itu kira-kira saya selalu interpretasi gini. Jadi kita harus punya intelligent quotient dan EQ. Ya. Tentunya kita juga perlu spiritual quotient. Bukan SQ Singapore Airlines ya, karena saya nggak ada share di sana ya. Itu SQ gitu ya. Jadi IQ, EQ, dan SQ. Oke, terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah sabar mendengar apanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Agus untuk sharing-sharingnya. Nah, Pak Agus ada pertanyaan Pak, mungkin saya mulai. Ini ada yang bertanya, jadi kalau misalnya ada teman yang sudah sadar bahwa pekerjaannya yang sekarang itu sesuatu yang nggak dia good at gitu, jadi skillnya bukan di sana lah. Tapi dia belum bisa menemukan pekerjaan baru dengan yang cocok buat dia. Kalau dari Pak Agus, kira-kira ada masukannya gimana, Pak? Kalau saya nggak tahu pikiran kalian gimana. Kalau kita di perusahaan selalu gini, kita kan selalu evaluate karyawan gitu ya. Jadi kita tahu tuh dia itu mungkin tidak cocok di bidang ini. Jadi ada dua kemungkinan, kita pindah dia ke bidang lain, bidang perusahaan, atau kita memberikan mereka coaching atau training. Ya, jadi kalau buat yang di perusahaan ada dua kemungkinan. Kalau Anda kerja di grup yang lebih besar, seperti kita ya, grup yang besar, itu cari bidang-bidang yang menurut Anda, makanya saya tadi bilang kan, if you want to know their passion, you need to just find out and test it out, gitu kan. Ya. Cari di dalam perusahaan itu dan minta perusahaan itu untuk memindahkan kita ke departemen lain. Tapi kalau ada yang perusahaan kecil, mungkin hanya punya 5-10 orang, nggak bisa apa-apa, take this opportunity, ya, dan ambil kursus di luar. Whatever you think, ya, what you love to do, you should go this training, ya. Kan contohnya nih yang bird ini mountain climbing gitu ya. Because I don't have the passion, I always thinking this is very dangerous, ya, risky, dangerous. Tapi kalau buat yang punya passion, they never think about this dangerous and this risky. They are going to do that. Try to analyze that. Ya. Jadi kalau nanti umpamanya ada yang perlu coaching dalam grup yang kecil,
I'm ready voluntary to spend my time to help everybody. Okay. Terima kasih Pak Agus. Ya. Nanti kita catat Pak. Nanti kalau misalnya ada yang perlu coaching. Ya. Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi kalau sebenarnya kalau kita follow passion, beberapa pekerjaan yang follow passion itu to be honest doesn't earn much Pak. Menurut Pak Agus gimana? Apakah kita go ahead untuk mengejar passion itu atau kita memang harus praktikal? Kita cari yang ada uangnya lah gitu mungkin. Kalau saya lihat dari compare pribadi saya gitu, saya dulu juga begitu, Joseph. Jadi saya waktu dari Jerman pulang ke Indonesia, ya, yang sudah punya PhD lain-lain, saya waktu pulang ke Indonesia saya lihat teman-teman saya itu bos-bos ini perusahaan ini punya perusahaan ini perusahaan, saya juga ini what should I do gitu ya. But then because I'm not good, thanks God gave me this kind of mentality. Thanks God, I'm not greedy and that. So I continue to do whatever I'm good at. At the end of the day, I can only tell you this pay out, gitu. Ya, this pay out. Jadi lebih baik kita ya tentunya kalau kamu dibayar 1 jam cuma $2 ya mesti think 10 times dan think twice gitu ya. Tapi kalau menurut saya dengan reasonable, kita itu mengikut passion apa yang kita ingin lakukan, I'm pretty much confident that we will be successful no matter how. Ya, karena kita akan enjoy. Ya, kita lihat sekarang ini orang-orang yang yang punya masalah, yang punya banyak duit, ya juga nggak ada gunanya. So I think money should not be first thing. We need money, yeah, of course. We need to chase for money. But interest and passion for me is much more important. Oke, terima kasih sharingnya Pak Agus. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak ini agak berbeda. Jadi kalau misalnya ada teman yang sebenarnya sudah enjoy dengan kerjaannya sekarang, tapi dia nggak bisa enjoy di company tersebut karena mungkin ada colleagues-nya yang mungkin musuhin dia satu, atau colleagues-nya itu culture-nya nggak berintegritas gitu, Pak Agus. Kalau situasinya begini, kira-kira bagaimana masukan dari Pak Agus ya? Kalau menurut saya tadi kan dari awalnya saya bilang setiap company itu punya company culture ya. Jadi company culture ya. Jadi kalau umpamanya Anda punya pemikiran dan punya integritas yang cukup tinggi, Anda jangan masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang kurang memperhatikan persoalan integritas. Gitu. Saya banyak alami, ya. Saya cerita aja dulu di Indonesia waktu zaman-zaman Soeharto gitu, proyek-proyek Pertamina itu, contohnya itu markup-nya itu, Joseph kan tahu deh, dibilang oil and gas itu, minta markup-nya gila-gilaan itu, 30%, 40% ya. Jadi dulu itu belum pasti kalau kamu harganya rendah itu menang, gitu loh, ya. Jadi bisa aja kamu harga yang paling tinggi menang. Kenapa? Karena tengah-tengahnya itu yang fat lemak ya, dan itu akan dikorek, dikarut gitu, dikasih ke tempat lain ya. Saya pernah, jujur kata, pernah stres yang saya nggak mau ngaku ya, karena saya tidak memiliki tadi yang saya katakan itu kata stres ya. Saya pernah kehilangan satu manajer di Indonesia karena saya nggak mau terima proyek yang seperti itu. Dia bilang, gimana kita bekerja tahun ini sangat bagus, nggak ada masalah. Dia bilang no. Ya, setelah itu dia keluar dari perusahaan kita. Ya. Tapi perusahaan kita grow terus, nggak jadi mundur gitu loh. I strongly believe if you do the right thing, I think God will always protect us. If you do the right thing, God will protect us, everybody. Yeah, not instant maybe, but God will make their way to show you the way and give you a better than what you are doing today. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak, ada satu pertanyaan Pak. Ini ada teman yang dia feel intimidated karena colleagues-nya itu, dia merasa colleagues-nya itu better than dia sendiri, dan colleagues-nya itu kayak brilliant banget. Dia merasa kurang lah. Terus sebenarnya dia willing untuk learn dari
dari mereka, tapi dia agak takut untuk ngomong ke bosnya, Pak. Karena takut bosnya nanti menilai dia, loh kok kamu nggak bisa gitu. Kalau dalam situasi ini kira-kira masukan Pak Agus untuk teman satu ini gimana, Pak? Gini, tadi juga ada yang pertanyaan yang sebelumnya juga ada yang mengatakan bahwa memusuhin di dalam corporate, di dalam perusahaan besar itu sudah biasa. Kompetisi di antara kolega, kompetisi dan teman-teman, ya, ngumpat-ngumpat nggak mau kasih tahu kalau dia ngerjain ini, dia tahu tapi dia nggak mau ngajarin, itu banyak tuh di dalam perusahaan besar itu, politiknya banyak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus pintar-pintar. Saya selama ini yang di grup besar itu cuma kerja di grupnya Astra di Indonesia 8 tahun, ya, dan setelah itu semua di perusahaan besar, perusahaan Jerman. Kalau perusahaan Jerman itu mereka itu sangat support kalau kita itu frank, kita mengatakan bahwa loh ini bidang ini saya belum kurang bisa, ini saya kurang bisa, saya mau training. Orang Jerman itu paling appreciate kalau kita tanya yang kita nggak tahu. Kalau kita mengemukakan apa yang kita nggak tahu. Dan kita minta, kalau bisa, saya diminta training untuk itu. Nah, saya nggak tahu teman ini di perusahaan Eropa atau perusahaan Singapura, saya nggak tahu. Nah, itu cara dua. But no matter how, okay, contohnya nih ilustrasi aja ya. If you are thrown into the swimming pool where there's a lot of crocodiles inside the swimming pool, so what are you going to do? Okay, you need to find your own way to survive. Yeah, you cannot blame others. You cannot say because he is arrogant and because of that I got a problem. Dia memusuhin saya, terus saya punya problem. So this is a mentality we need to change. We need to change the mentality that we will find a way. Kita akan mencari suatu jalan yang lebih tepat untuk bisa goalnya kita. Caranya banyak. Jadi kalau kita pikirnya dia tuh terlalu, sorry ya kalau saya jawab langsung ya pada yang penanya ini ya, arogan terus banyak dimusuhin ya, you will never move forward because this is always in your mind. Ada sesuatu yang kamu rasa tertekan gitu ya. Jadi you have the free of your mind. I would like to look for a different strategy to make my objective happen. Coba kamu berusaha seperti itu. Saya dulu kalau zaman sampai sekarang ini pun di grup-grup itu selalu ada aja yang nggak senang sama kita. But we have to deal with it. Orang Jerman selalu bilang gini ya, filosofi Jerman. Teman kita bisa memilih sendiri. Ya, kalau saya suka sama Yosef, saya kasih. Kalau saya nggak suka Yosef, saya cari orang lain. Gitu kan? Teman kita bisa pilih sendiri. Tapi kolega, peers, bos, ya, subordinate mungkin kita kadang-kadang bisa kita pilih sendiri kalau pada suatu saat kita rasanya juga. But a lot of these colleagues and peers, you cannot just select and I want this one. It's not possible. Nggak mungkin. Jadi kolega itu ya begitulah. Nah, kita harus hidup ya begitulah. Ilustrasinya kolam renang tuh banyak krokodil. You need to swim, to find your own way to swim through dalam swimming pool itu, ya kan? Saya nggak tahu pernah cerita ya, waktu di zaman UT itu ada koleksi satu direksi itu dia memang nggak suka sama saya dengan tindakan-tindakan saya lakukan, ya. Sekali satu hari saya ke dia, saya juga direksi, tapi saya lebih junior, dia lebih senior. Saya ke dia, saya langsung ngomong aja. Dan akhirnya apa? Dia appreciate sekali. Dia bilang, belum pernah ada yang ke saya ngomong bahwa, kok Bapak nggak senang sama saya, kenapa ya? Ada tidak berkenan, kenapa? Gitu. Nggak pernah orang berani ngomong ke dia. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita harus pay the price, just do whatever we think the right thing. God will always with us. Don't worry about that. Because I experienced that. Oke, thank you Pak Agus. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Pak Agus. Ya. Nah, yang ini menarik. Jadi dia di posisi untuk hire orang ya Pak Agus. Terus kan kita ngomongin tentang integritas. Kan kalau interview kan mungkin prosesnya kayak mungkin interview dalam setengah jam, 1 jam interview kan Pak.
Nah, dalam interview proses itu gimana sih caranya kita bisa tahu orang ini berintegritas atau enggak? Apakah ada tools-nya, Pak? Tools-nya sih nggak ada, tapi kita kadang-kadang ini tergantung sekali dengan pengalaman kita gitu ya. Ya, jadi kalau saya interview calon CEO atau calon CEO itu selalu bukan saya sendiri yang interview aja, ada beberapa yang interview ya. Jadi potensial manager yang saya interview, kita itu seringkali yang teman yang tanya ini mungkin kerja di recruitment company kan. Jadi recruitment company itu mereka punya pattern dan mereka ini bukan harusnya saya mau jelekin ya, jangan salah pengertian ya. They want to do business, whatever they can hire people and hire for the other company, they will make their business, right? Jadi itu mereka itu biasanya tahu kalau perusahaan-perusahaan ini tanyanya kira-kira gimana, itu akan kandidat itu akan di brief sama mereka patternnya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi selalu gini, jangan kita selalu terperangkap dengan pattern pemikiran kita gitu. Karena kita selalu ini nih, kalau saya senang sama Joseph, saya selalu tanya, saya selalu tahu, saya nggak mau tanya yang Joseph nggak senang gitu. Jadi seolah-olah semua yang informasi itu kita channelkan di dalam cara pemikiran kita. Jadi kalau waktu kita lontarkan ke pertanyaan ya, pertanyaan saya selalu kalau yang calon CEO atau potensial manager, saya selalu tanya, what is your vision? What do you want to achieve in the next 5 to 10 years? Ini selalu pertanyaan saya yang pertama. Ya, tapi juga kadang-kadang recruitment company juga tahu apa yang mau saya tanya ini kan. Jadi mereka akan briefnya mereka tanya ini. Kadang-kadang kita harus di dalam pemikiran kita supaya kita bisa challenge seseorang itu ya. Biarpun saya merasa dia sudah jawabnya maunya seperti saya sudah pikirnya sudah oke gitu ya. Saya tetap mengatakan, why you are doing that? Why you are not doing this? Kita harus challenge gitu loh. Ya, kata psikolog ya, mereka mengatakan bahwa manusia itu kalau kita challenge ya, kita bilang nggak benar ini, kamu belajar nggak benar gitu. Benar. Manusia yang sebenarnya itu akan keluar. Kita akan lihat gitu, manusia itu gimana. Ada recruitment company yang mengatakan gini, kalau kamu mau rekrut orang, CEO, kamu ajak dia main golf dulu. Ya, main golf itu dengan hole kedua, ketiga, keempat itu, saya juga alami yang sama ya. Itu dia warnanya itu akan keluar. Kalau orang suka ngomel, dia kan akan ngomel. Kalau nggak tembak ke kiri, kan dia akan ngomel. Atau tendang sticknya, atau gini, atau KD jadi marah, itu semua keluar itu. Binatang-binatang dari mulutnya semua keluar. Gitu. Jadi demikian. Jadi kita sering lakukan yang sama gitu. Jadi di bawa orang main golf itu akan ketahuan natural behavior dia. Ya. Jadi kalau menurut saya, you harus, kalau saya ada listnya tuh, apa yang ingin saya tanyakan. Nah kita bola-balik 3 kali, ya, bola-balik 3 kali, sehingga dia akan menjawabnya mungkin ini, nanti itu, nanti kita formulasikan. Tadi kamu ngomongnya mau ke Bekasi ini. Tuh, terus kamu sekarang besoknya mau ke Surabaya. Itu gimana tuh caranya itu kan? Nah, kita akan kaitkan satu dengan lain. Dan kalau orang yang punya pemikiran integritas tinggi, biasanya itu dia tidak keluar dari jalurnya. Biarpun salah ya, biarpun salah menurut kita, biarpun itu nggak benar yang dia pikirkan, dia tuh nggak keluar dari jalurnya. Biasanya, I would say 80-90% dia akan stick pada apa yang dia lakukan. Nah itu kira-kira makanya sekarang dengan recruitment company dengan endemic ini, ya kan? Ini recruitment, mungkin teman yang kerja di recruitment company itu dia akan tahu ya, banyak itu mencari referensinya. Jadi mereka tuh akan bilang, can I know your reference? Saya selama pandemic ini banyak diteleponin sama recruitment company. You know this guy, you know this guy. You got now ya. Ini the changing strategi juga ya. Jadi orang sekarang yang
menaruh nama saya sebelum dia kasih ke recruitment company, dia inform saya duluan karena dia udah tahu sekarang rule of game itu berubah. Jadi dia akan kasih saya tahu, kemarin baru terima satu lagi, ini saya lagi apply top job di sini nih, saya kasih nama Dr. Lee gitu ya. Terus saya cerita gini-gini, dia kasih tahu duluan gitu ya. Jadi jangan surprise nanti recruitment company telepon, biasa recruitment company telepon kita sekali dia udah tahu ini something is wrong, right? Kalau orang tanya saya, pendeta Elvan gimana? Wah, saya pasti tanpa saya kan hebat tuh orangnya gitu, komitmennya tinggi. Jadi kalau kita udah who is that? Dia udah tahu ini something is not right. Oke, luar biasa Pak Agus tipsnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, bisa bagi Pak untuk tips untuk teman-teman yang pengen karirnya terus naik, mungkin ada yang berambisi menjadi CEO atau Managing Director. Kira-kira tips and tricksnya gimana Pak Agus? Thank you. Terus terang, di luar kompetensi kita, di luar segala sesuatu, ya, luck is also one part of the apa namanya dari karier kita, ya. Nah, contohnya gini nih, kalau kita kerja di satu perusahaan, ini contoh ya, jangan kalian bermain-main aja di departemen itu, ya. Joseph kan orang sales, orang sales itu kan pintar dia itu kalau ke perusahaan, dia itu pertama dia cari bukan dia pembelinya, sekretarisnya cari dulu, dibawa coklatnya ke sana. Hei Mbak gimana ya? Oh bagus, mana cerah sekali hari ini gini. Nah yang dicari duluan itu kan bukan pembelinya, bukan purchasing departmentnya. Itu Joseph tahu tuh caranya kan. Itu. Jadi yang dicari dulu what is it? Jadi kita itu jangan bergerak di bidang kita itu sendiri gitu. Jadi kita harus, kalau kita mau berkarya, kita jangan ngulur aja di departemen kita. Kita cari ke departemen lain. Kalau kontak departemen, kontak orang HRD, kadang-kadang pun kalau kita Pak Dudung bilang itu KKN, itu bukan saya suruh ya. Saya cuma kasih contoh yang kejadian yang sesungguhnya. Karena I was straightforward kan. Jadi kita harus selalu cari ya komunikasi kita dalam perusahaan itu lebih ke jangan vertikal melulu gitu, lebih ke horizontal ya. Jadi biarpun kadang-kadang kita itu ini saya ya di dalam karir saya, biarpun saya itu kadang-kadang tidak ada urusan dengan HRD. Saya sudah lihat, saya udah 6 bulan nggak pernah ngomong sama orang HRD, grup HRD. Saya akan ngomong cari kesempatan ngomong. Gimana rekrutmennya strategi sekarang, gimana grupnya, gimana supaya kita tuh keep going communication, knowing each other. Nah kalau kita keep communication, knowing each other, they also know you. Gitu. Jadi nantinya kemudian kalian yang kerja di engineering ya, coba ngomong-ngomong sama yang purchasing, ngomong sama HRD, ngomong sama orang yang sales gitu ya, departemen head-nya. Cari itu kontak-kontaknya supaya you have the network. What you need to do is, okay, it's not enough that you say yourself, because we are biased, right? You say yourself, you are good. Who want to listen to that? Okay? But if out of 5 department heads, where you regularly have a contact with them, regularly talk to them, okay, they know who you are. They know you're not good at that, you're good at that, they know. So when it's come to a promotion in the company, normally what happens is there will be a management meeting, right? So the management meeting talk, I want to promote Mr. A. So what is your opinion on that? So those people will talk on your behalf, right? It's not you are talking, I am good. What you're talking, you are good. It's nothing. It's not, it's worth nothing. Okay. But other people talk on your behalf. That is where the people will see, wow, he's really good. Out of 5, 4 say you are good.
pasti dapat promosi. Ya kan? Regularly contact. Ya, regularly cari network di dalam grup. Ya, regularly contact. Nah, yang terakhir gini. Ya, kita sebagai manusia di dalam perusahaan, kita cenderung kurang suka bicara sama teman-teman, kolega, peer, whatever, yang kurang senang sama kita. Betul nggak? Mana mau gitu, kalau Elvan ya, ada nggak di gereja nggak senang sama kamu? Saya rasa nggak ada ya. Tapi ada yang nggak senang sama kamu, ya, Joseph, ada nggak? Atau Angela ya, ada yang nggak senang sama kamu? Kamu nggak senang sama kamu secara manusiawi, pasti kamu ngomong sama dia kan, betul nggak? Ya, this is a mistake. This is a mistake. Company is different compared with family, ya, dengan teman-teman. In a company, I always recommend the people like this. If you know your colleagues, your peers, or whatever, don't like you, you need to talk to them more than the people who like you. Understand? Kenapa? Karena dengan demikian, yang tadi yang suka sama kamu kan sudah teman kamu, dia nggak akan ngomong jelek mengenai kamu kan. Yang bisa ngomong jelek tentang kamu adalah mereka-mereka yang nggak senang sama kamu. Right or not? Nah, jadi kamu harus berusaha, like or not, difficult. Aduh, orang ini selalu kritik saya. Aduh, difficult. But you always try. And this is my strength. In the company, if I know somebody who don't like me, I'm always try to talk to them. Try very hard, very hard. Sometimes it's not easy. I don't like that. My inner mechanism block me to do that. But I'm still keeping talking. And so now assume out of 10 people, 4 people don't like you. 6 people is already like you, so you don't have to spend too much time. They already like you. They say, hey, Joseph, tomorrow we go breakfast. They will say, okay. But then the 4 people don't like you. They say, you are so, why you have the breakfast again? And they will always say something so. So my recommendation is broaden your network in your group or company, keeping learning, learn yourself, ask people question, jangan seperti, kalau di perusahaan itu jangan seperti orang, pintar melulu lah, ya, jangan nggak mau tanya gitu loh, ya. Jadi kita itu selalu harus coba berusaha tanya. Kadang-kadang orang yang nggak suka sama kita, justru kita coba tanya dia tuh. Pada topiknya kita udah kuasai, kita bilang, ini gimana ya, lakukan ini gimana ya, ini gimana ya lakukan. Nanti dia akan cerita dengan antusiastik kan, but you win another friend again. So they will not hate you anymore. They will not do against you anymore because they see, you are so humble. You ask me the question, although I don't like you. Okay. So broaden your network within a company. Yeah. To have a lot of people, speaking for you. You need a speaker, right? Speaker. Okay. You need to talk to those people who dislike you. Maybe dislike is too strong. Yeah. Don't always, in line with what you're saying. You feel that they always encounter you. They always counter you. In a meeting, you make one proposal, they will raise a question already before you start. Okay. This one. Helpless. He always make a long proposal. In the past, they always make things propose. Everything is went wrong. So something like that, right? This often you see that. Okay. So make it short again. Broaden your network. Talk to the people to make it easier who dislike you rather than like you. In a company, yeah, it's not easy, but try. Then you will gain a lot of friends in the company. You need to make friends in the company, especially in a multinational company. You need friends. If you don't have a friend there who promote you, who speak on your behalf, you will never get your career moving forward in a big company. That's I guarantee you. Yeah, networking is important. Thank you.